dibikin tuh. Nabi Adam aja yang sudah di dalam surga udah enaknya melanggar satu larangan Allah, memakan buah qaldi, akhirnya dikeluarkan. Setan juga yang artinya menggoda, setan iblis yang menggoda, fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, engkau keluar dari surga ini, tak pantas kan? Nah, sesungguhnya engkau adalah makhlukku yang terkutuk. Wa inna alaika la'natu ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukanku sampai hari kiamat nanti. Dikeluarkan iblis itu. Ya, gara-gara menggoda Adam. Jadi ketika ada anak cucu Adam yang tergoda oleh iblis, hati-hati ya, ini dendamnya iblis. Maka sampai bersumpah kepada Allah akan menggoda terus anak cucu Adam. Kau Adam, sudah aku goda dengan Hawa. Maka tidak berhenti, tidak sampai di sini, aku akan menggoda anak cucumu juga di dunia. Kan aku gara-gara menggoda engkau, aku juga dikeluarkan. Maka di dunia ini juga anak cucu Adam digoda oleh iblis. Awas. Kalau pacaran, berdua-duaan duduk, maka yang ketiganya adalah iblis. Hati-hati. Tengok, tak ada satu karyawan, satu kerjaan, tak ada bos. Kita berani main-main, awas, ingat. Malaikat Allah merekam kita, iblis di samping kita. Hati-hati. Kalau memang sudah ada yang nggak tahan lagi ngebet, segera daftar ke KUA, selesai. Ya Allah, daripada mencoreng nama baik itu. Urusan masalah tak punya mahar, Pak Dokter siap. Kalau hanya untuk mahar, seperangkat alat sholat, insya Allah. Yang penting jangan seperangkat alat berat. Masa mau pakai beko? Ya Pak Dokter ya. Ya Allah. Makanya kalau mas kawin itu memang ada kesunahan dimahalkan, ya dihargakan. Tetapi jangan memaksakan diri. Mas kawin pakai Avanza, makan sampai terasi. Masya Allah. Kalau bisa seperangkat alat sholat, besoknya habis pesta beli mobil atau beli rumah, itu yang bagus. Ini malah ya Allah, pestanya sampai di hotel di mana, giliran beres hajatan dia jadi kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Awas. Al-Quran pedoman hidup kita, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apa kata Al-Quran, harus begini kata kita. Halal kata Al-Quran, halal kata kita. Haram kata Al-Quran, haram kata kita. Kalau arak itu, khamr itu haram kata Al-Quran, maka kita sebagai orang yang beriman kepada kitab suci itu, maka harus kita menekankan bahwa khamr, arak, minum-minuman keras itu haram. Ya, awas. Ya Allah, jangan sampai anak-anak muda ini malam minggu nyekek botol. Karena kebanyakan nyekek botol, anak gadis orang dicekeknya. Karena memang biang keladi. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup kita untuk membentengi hidup kita supaya tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi berbuat dosa. Maka Al-Quran sebagai bentengnya. Kenapa Al-Quran ini ibaratnya adalah sebuah pondasi dalam hidup kita, benteng yang kuat dalam hidup kita. Manusia kalau benar-benar menggunakan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah akan selamat. Tidak akan terjerumus kepada narkoba, berbuat jahat tidak boleh kata Al-Quran. Ya, harus berbuat baik, harus bersikap bijaksana kata Al-Quran. Azizun Hakim, banyak ayatnya tentang seorang pemimpin harus bijaksana, tentang seorang pemimpin harus adil. Ya Allah, lengkap dalam Al-Quran. Selengkap-lengkapnya berita itu Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebelum ada Android, ya kadang-kadang baca koran. Bahkan koran itu subuh-subuh sama tukang pengantar koran ada dilempar ke pintu. Tung. Oh, koran diambilnya, dibaca aja. Di dalam koran hanya berita, oh Batu Haji macet, oh ini ada pembunuhan, oh ini ada COVID. Paling itu aja beritanya tentang kejadian di dunia. Tapi coba baca Al-Quran, jangankan berita dunia, berita alam kubur pun disampaikan di sini. Betul tidak? Oke, silakan. Ya. Berarti kalau misalnya sama kayak orang yang kerja di bank,
kan bank itu, maksudnya itu kan riba ya. Nah orang-orang yang kerja di bank itu mereka kan maksudnya yang mencatat semuanya itu kan termasuk riba. Nah itu gimana? Maka ada dua pendapat bank konvensional itu. Ya makanya segala sesuatu dari mulai mencatat, dari mulai saksi, ya itu juga termasuk haram, termasuk riba. Bagaimana kalau kita di situ hanya sebagai pekerja, gitu, bukan pemilik bank, bukan istilahnya ikut ini, maka tidak terjadi apa-apa. Dia luar daripada anu ribanya, yang mempunyai produknya, yang mempunyai banknya. Kita hanya sebagai orang pekerja. Bahkan walaupun di situ wakatibiyah orang penulisnya, ya bagian nulis. Nah, dalam hal ini salah satu pendapat ulama bahwa ketika di bank konvensional ini terjadi ada akdulnya akad, yaitu ridho birido. Ini dia tidak ada bank lain, ada bank konvensional. Kadang pinjam ke situ, maka riba haram. Cuman ada akad mereka, Bapak kalau saya pinjamin sekian dan Bapak harus mengembalikan sekian, Bapak ridho, ikhlas. Maka dengan akad ini, iya Pak saya ikhlas, selesai, kita dari riba. Ya, kenapa? Dia menggunakan kaidah ar-ridho sayyidul ahkam, gitu kalimatnya. Bahwa dengan ridho, jangankan itu. Ayo ketika ada masalah, BAP kasus gitu, oh bapak ini membunuh, sekian tahun penjara, kata keluarga yang dibunuh, saya bebaskan, saya ridho, selesai. Tidak bisa lanjut ini undang hukum pidana ini, tidak berlaku dia. Kenapa? Itu hukum negara, apalagi hukum agama. Ya seperti itu. Jadi kalau terjadi ridho birido, sepakat, maka tidak ada riba. Yang ada riba ini, pinjam 1 juta harus mengembalikan situ 1.500.000, keberatan, riba. Kalau nggak keberatan nggak riba. Ayo makanya saya ridho saya dulahkam tadi. Potong administrasi. Ya kalau bank muamalah, bank syariah, insya Allah ya itu juga secara praktis sebetulnya sama. Hanya diakad aja. Iya, hanya diakad aja. Oh, tak ada yang berbeda. Tukang bank dipindahkan ke bank dari ke bank apa, sama sistemnya. Cuman akad saja. Ini Pak Ustaz. Bank FF. Akad di awal bukan lewat bank ya Pak Ustaz. Akad di awal bayar, misalkan dia utang 5 juta nih. 10 kali akadnya 5 kali bayar nih. Sebulan 1 juta. Tiba-tiba nih bulan depan bayar 500. Dengan alasan, aduh kakek saya lagi sakit panu, lupa gitu kan. Jadi akadnya 1 juta dibayar 500. Gimana Pak? Nah itu apa namanya, kalau menurut saya cacat akal. Cacat. Cacat kan yang lain. Ya. Satu aja sih Pak Ustadz, ini tentang zakat juga. Jadi kan kalau zakat mal itu tadi kan Pak Ustadz bilang itu buat yang fakir miskin, terus yang benar-benar orang yang butuh gitu. Nah ini ada satu ucapan dari ibu saya sendiri, katanya kalau misalnya zakat mal itu harusnya di dekat orang terdekat dulu, kayak saudara, kayak gitu-gitu dulu. Itu tuh yang bener yang mana? Kalau misalnya saudara itu maksudnya sedekah atau sedekah aja, terus yang zakat mal tuh harus beda lagi. Ya, sodako zakat ketika diniatkan itu adalah zakat mal, maka berarti zakat. Kalau tidak diniatkan ini zakat mal, berarti kan sodako biasa. Sodako dengan zakat juga ada prioritas. Ya, kita punya keluarga nih, family, walaupun jauh jarak tapi dekat urusan hubungan keluarga, maka itu boleh diutamakan. Tapi kalau family kita tidak ada, udah jauh, juga tidak ada yang fakir dan miskin. Adapun di sekitar sana itu tetangga, bukan family kita, orang lain lah itunya. Maka itu lebih mengutamakan kita fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Begitu, itu yang benar. Saudara kalau ada yang fakir miskin itu utamakan, walaupun istilahnya di kampung. Apalagi di sini kalau saudara, jangan ngaku-ngaku saudara, kalau lagi butuh ngaku-ngaku saudara biasanya. Tapi kalau saudara yang mampu ya nggak diutamakan. Ya.
Seperti itu. Jadi itu pembagian yang benar. Itu hadisnya memang ada. Artinya utamakan nafkah untuk pemilik kita yang statusnya fakir dan miskin. Ada 8 asnaf. 8 asnaf ya. Fakir artinya lamalun wala kasbun, kata kaidahnya kan gitu, kata fikihnya. Tidak punya harta, tidak punya kerjaan alias pengangguran. Nah, pengangguran ini lihat abang-abang. Lihat dengarkan. Di lampu merah gumbrang itu pengangguran. Tapi kan udah sholat enggak, puasa enggak, ada di sekeliling kita nenek-nenek fakir miskin, hidupnya tak kerja, juga tak punya usaha, pemasukan tak ada, tapi rajin ibadah, utama ke situ. Gitu. Ada dia artinya kriteria. Ada miskin ini kasbun tapi layak fi. Dia punya usaha, punya kasab, punya kerja, ada kerjaan, tapi hasilnya tidak mencukupi, dari lubang tutup lubang, itu miskin namanya. Ya, tapi di Batam, semiskin-miskinnya di Batam, kalau kita telurin, motor itu punya 2. Makanya hampir nggak ada miskin di Batam, fakir di Batam. Fakir di Batam tak ada. Yang di lampu merah itu disengaja aja itu anak-anak kirim dari Jakarta gumrang-gumring, nyanyi nggak karuan. Udah sholat nggak mau, puasa enggak. Kalau bersedekah selain fakir atau miskin yang bisa sambilillah, lihat dari kualitas ibadahnya. Kenapa? Mereka itu berdoa nanti alhamdulillah, kan ucapan pertama itu alhamdulillah, terima kasih, semoga Allah balas. Maka doa itu, doa yang ahli ibadah mustajab dibanding dengan doa tukang gumrang-gumring. Memang dalam urusan sedekah ibadah tidak boleh kita pandang-pandang ke siapapun. Awas, jadi untuk mengantisipasi tidak tersalurkan, jangan nunggu waktu wajib. Karena dari awal Ramadan pun sudah sunnah waktunya, bayarnya dia tetap wajib. Itulah, tetap tidak bisa berubah kedudukan hukumnya. Karena saya bayarnya di waktu yang sunnah, terus bayar zakat saya jadi sunnah dong, hukumnya enggak. Hukum bayarnya tetap wajib, cuman waktunya ya gitulah. Waktu membayarnya pas di waktu sunnah, yaitu awal Ramadan. Ya, caranya ketentuan dari Kementerian Agama, dia kalau asli dalam fikihnya itu kan 1 mud 1 hari. Jadi hitungannya gamblangnya begini deh, 1 mud itu berapa kali fakir miskin satu orang itu makan 1 hari? Normalnya berapa? 2 kali, 1 kali makan 15.000, berarti 2 kali makan 1 hari itu 30.000 per hari. Gampang hitungnya gitu. Belum rokok ya. Iya, kalau 1 paket ya, belum teh obengnya ya Pak Dokter. Iya. Kalau misalnya ibu hamil, kan dia kalau misalnya berpuasa kan boleh ganti fidyah. Itu puasanya tetap harus digantikan. Kan dia kalau khawatirnya kepada dia dan kepada anaknya, maka ya wajib qada, wajib fidyah. Nah, nanti dia harus tetap mengganti puasanya kemarin. Diganti. Tapi kalau khawatirnya kepada kepada dirinya saja, maka boleh fidyah saja. Kalau misalnya nenek-nenek yang sedang sakit itu kan, nenek-nenek, kakek-kakek, dan orang yang bukan nenek-nenek tapi dia punya penyakit akut yang berkepanjangan, tidak wajib qada, hanya wajib bayar fidyah. Tapi harus digarisbawahi bahwa orang sehat, orang normal itu memang harus punya masalah. Kalau kepengen tak punya masalah, orang gila. Dia mau mandi, mau enggak, mau makan, tak masalah. Karena dia tak punya masalah. Gitu loh. Orang normal, orang sehat itu mesti punya masalah. Karena dengan ada masalah dia bisa mengintrospeksi diri, bisa memperbaiki diri, bisa lebih semangat kerjanya kalau ada masalah. Tapi kalau tak punya masalah, maka namanya orang gila. Nah, ketika menghadapi masalah, kalau laki-laki tunjukinlah sebagai karakter laki-laki, lebih cenderung kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat jiwanya. Jangan jangan putus asa. Kenapa? Innal ya'sa minal kabair. Putus asa bagian daripada dosa besar. Nggak boleh putus asa. Baru putus cinta, gantung diri. Pacaran gagal itu biasa.
Tapi kalau menikah ini gagal, kalau bisa jangan terjadi. Kalau ibadahnya bagus, tapi belum dapat apa gimana Ustaz? Hah? Kalau ibadahnya udah mantap, tapi belum dapat jodohnya gimana? Jodoh itu dia kalau kepengen cepat ke Nagoya. Sebenarnya ada jodoh. Kepengen dekat jodoh itu banyaklah main di Nagoya. Nanti mau Nagoya Pak. Tapi jangan pula jajan. Jadi begini, urusan pati, urusan rezeki, jodoh itu hak prerogatif Allah. Kita ini hanya boleh meminta kepada Allah dengan berdoa dan juga mencari lewat kenalan. Tapi caranya at-tolaku marotan fa'imsakum bima'rufin aw tasrifun bisanin. Kalau kita minta cerai yang baik, artinya jangan selingkuh. Daripada selingkuh, ada laki-laki selingan tapi rumah tangga tetap utuh. Itu namanya selingkuh. Punya selingan tapi rumah tangga tetap kukuh dan utuh. Maksudnya ketika ada yang sudah rumah tangga, dengarkan, ada yang dibolehkan istri minta cerai itu, ada yang tidak boleh. Ya, ada yang dibenarkan. Ketika suaminya kelakuannya tukang mabuk, sholat nggak mau, nafkahin jarang, taunya make aja, gitu kan? Maka boleh seorang istri datang ke pengadilan untuk diceraikan dengan alasannya. Dengan tujuan, baca, dengan tujuan kita kepengen hidup kita rumah tangga lebih baik dan lebih bahagia. Saya belum nih kalau mau Ustaz. Gambarannya ke Mbak Ica misalnya, tapi yang punya masalah kan yang lain. Siapa tahu nanti udah nikah. Sebelum Ya itu misalkan, gambaran juga ya. Mama, kalau tidak ada alasan seperti itu, suami kita ya hanya cuman sholatnya kadang-kadang, sebetulnya Pak kadang-kadang, sebut kadang-kadang, tidak pernah setiap jam. Iya, artinya nafkah masih jalan lahir batin, cuman malas-malasan bekerja, itu mah tidak boleh langsung nuntut minta pasak, minta rafa, minta pisah, jangan. Ada artinya, Pak Ustaz, badannya penuh dengan tato, tidak alasan kuat untuk minta pisah. Ya itu bukan alasan. Tapi kalau udah menyambut tidak mau sholat, tukang mabuk, yang haram, yang maksiat, zina dengan yang lain, selingkuh dengan yang lain, maka selamatkan diri kita dengan kita meminta pasak, minta rafa, minta diceraikan. Ya kalau tidak mau menceraikan, maka datang pengadilan, nanti pengadilan yang menceraikan dengan alasan itu. Nah, tetap, ya. Tapi kalau tidak seperti itu, karena manusia itu ada berubahnya, ada masa mendapatkan hidayah. yang sudah berumah tangga silakan curhat. Yang belum punya anak ada teori-teori yang harus diperhatikan. Ini 17 ke atas ya. Pertama kalau mau berhubungan ambil air wudhu walaupun ini sunnah. Jangan ambil air muak, bahaya tuh. Kawan yang ambil air muak. Jadi kalau air minyak oles murah. Dengarkan, ambil air wudhu ya, walaupun nantinya pun tetap bersentuhan dengan suami, itu memang sunnah. Kemudian artinya kamar ini dipersiapkan sama istri. Kalau perlu, ya Allah, ini kan kadang ada istri suami pulang kerja sengaja hari Kamis ini karena malam Jumat dia pulang cepat. Karena rindu mungkin lihat apa stiker gak semono, pulang cepat dia. Datang ke rumah suami sholat isya, suami udah masuk ke kamar, istri masih nonton. Suami 3 kali suami gitu, istri asik nonton. Ya Allah, dalam hadis qudsi, dalam hadisnya sahih, ya Allah. Kasihan kalau dengar hadis ini. La'anatul malaikat wa tatusbih. Idza da'ana rajul ila imra'atun ila firasihi fa abathu
hatta la'anallahu malaikat hatta yusbiha. Ketika ada seorang laki-laki suami mengajak istrinya bersenggama, lalu istrinya menolak dengan alasan yang tidak masuk akal, la'anatul malaikat hatta yusbiha, maka malaikat mengutuk wanita tadi sampai ke waktu subuh, sampai suami ketiduran. Kalau bisa, kalau seorang istri yang soleh itu tidak perlu diminta, nawarin. Lari ke tetangga. Iin lu. Itulah inilah namanya keindahan rumah tangga. Ketika suami capek, begitu juga istri capek, pulang kerja harus masak. Inilah fungsi manfaatnya ada suami, saling mengisi kekurangan, saling membantu ketika ada kesusahan. Begitu, itu indahnya suami rumah tangga. Tapi kalau istri kepengen, suami kecapean, giliran suami kepengen, istri ketiduran. Ini kapan sampai bahagianya gitu loh, merasakan nikmatnya rumah tangga. Tetap aja bagus nih. Dia kan jauh, istrinya jauh, tapi dia kepengen dia onani boleh ya? Di bulan puasa haram, di luar puasa Ramadan boleh. Tapi takutnya onaninya dia dionani sendiri, yang dibayarkan istri orang. Ya Allah, nyebrang pula ke tetangga. Gak boleh. Di bulan Ramadan menghayalkan istri atau orang lain haram onani. Ya. Tahu kami nggak? Kalau jajan mana? Apa orang itu? Jajan oli. Ya awas dijaga. Di bulan puasa berpelukan ciuman boleh. Artinya di antara Suami istri itu suami. maksudnya. Hampir aja jadi dalil ya. Itu apa namanya, di dalam puasa, itu dalam puasa ya, sedang puasa. Apalagi kalau di setelah maghribnya ya boleh semuanya suami istri. Oh ya. Boleh tuh. Jangan pula habis maghrib, tunggulah habis sholat isya. Nggak sabar betul. Jadi teori supaya cepat punya anak, punya wudhu, mempersiapkan melayani suami, terus ketika berhubungan jangan main loncat langsung ke kamar mandi. Mereng dulu ke sebelah kanan, ya, mereng. Jangan maksudnya bukan ngajarin, oh coba-coba gaya mereng, jangan. Bukan itu. Ini sesudah hubungan supaya apa? Dengarkan dulu. Ini 17 tahun ke atas. Aku 16 Air mani, sperma yang dari laki-laki ini, dia kalau tidak banyak berubah, tidak langsung kamar mandi, tidak keluar lagi. Dia masuk langsung terkunci dengan rahimnya. Tapi kalau banyak gaya banyak, loncat sana loncat sini ke kamar mandi, kencing, itu nanti tidak tersimpan dia, sehingga tidak tertutup, tidak terkunci oleh rahimnya. Ya, jadi seperti itu. Makanya kemudian kalau kita mau konsultasi tentang sperma, lihat sperma itu ada dua macam dalam fikih. Ada yang encer, ada yang kental. Ada yang warna putih seperti taji, seperti kapur. Ada yang putih seperti tajin. Yang bagus seperti tajin. Kanji, tepung kanji itu kalau dimasak seperti orek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sanatina sayyidina Rasulillah. Amin 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 ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Majid basain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar
Ya Allah, dengan segala kerendahan dan kelemahan ya Rabb, kami duduk bersimpuh di tempat ini yang kami jadikan majelis ilmu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, semua Engkau kasih ya Rabb. Dari makhluk manusia dan juga binatang Engkau kasih nikmat. Ya Rahim, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang yang sayang tak pernah berkurang dan tak pernah hilang ya Rabb. Ya Ghafur, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, begitu banyak noda dosa yang pernah kami perbuat ya Rabb. Dosa maksiat ya Rabb, dosa kami berkumpul dengan yang bukan muhrim ya Rabb, dosa kami pacaran yang berlebihan ya Rabb, dosa kami meninggalkan kewajiban kami merupakan perintahmu ya Rabb, dosa kami kepada orang tua jarang silaturahmi dan jarang komunikasi ya Rabb, dosa kami kepada pimpinan kami, kepada sahabat kami, teman kami, sepekerjaan ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan dan kegelapan kami ya Rabb. Di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh ampunan ini ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan dan kegelapan kami ya Rabb. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tidak maafkan kesalahan-kesalahan kami, maka kami termasuk hamba-Hamba-Mu yang merugi ya Rabb. Ya Allah, juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. 9 bulan kami dalam kandungan ibu kami ya Rabb. Ketika dalam kandungannya, terbayang seperti kami melihat ibu yang sedang hamil, dipulasnya, diusapnya, dibelainya, kadang dipeluknya dengan kedua tangannya saking rindu, sayang, kangen, kepengen melihat buah hatinya ya Rabb. Mungkin kami juga dulu begitu dengan orang tua kami, sama ibu kami, dielusnya, diusapnya, dirindukannya ya Rabb. Diberikan makan makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, supaya anak di dalam kandungannya sehat. Didoakan setiap waktu supaya diberikan keselamatan ketika melahirkannya ya Rabb. Kini kami telah dilahirkan dengan selamat ya Rabb, sudah menjadi anak daripada orang tua kami. Kami sudah besar, kami dibesarkannya, disekolahkannya, dikuliahkannya, dinikahkannya. Bahkan setiap saat kami didoakan, meneteskan air matanya, mendoakan anak cucunya yang jauh di perantauan ya Rabb. Ya Allah, begitu ikhlas kedua orang tua kami, ibu kami, melahirkan kami, membesarkan kami, tidak akan pernah meminta, tidak pernah berhitung-hitungan ya Rabb. Tidak pernah hitung-hitungan meminta jasa, minta dikembalikan jasa-jasa membesarkannya, tidak pernah ya Rabb. Mereka penuh dengan keikhlasan, mereka bangga gembira mempunyai kami ya Rabb. 9 bulan dalam kandungannya. Kini kami telah dewasa, kini kami telah bekerja ya Rabb. Kadang kami jarang berbagi dengan kedua orang tua kami. Bisa jadi kami di perantauan makan enak, orang tua kami di kampung halaman tidak bisa makan, kenanya dengan nasi ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Kami jarang berkomunikasi, jarang bersilaturahmi, jarang kami pulang kampung halaman yang bertemu dengan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman, kami masih terbayang orang tua jadi ibu kami. Dikala kami pergi ke perantauan semakin menua ya Rabb, mereka berat rasanya ditinggalkan kami ya Rabb. Tetapi demi sebuah harapan dan tujuan mereka mendoakannya, melepaskan dan mengizinkan ya Rabb. Ya Allah, kami masih terbayang orang tua bapak kami yang semakin tua, pulang dari ladang, pulang dari sawah, pulang dari kebun, kehujanan, kepanasan, pakaian rusuh ya Rabb. Dikala itu kami waktu kecil kami sambut dengan teriakan minta jajan, minta uang. Orang tua kami tidak punya, berhutang, meminjam, meminta kepada tetangga ya Rabb. Yang penting kebutuhan anaknya terpenuhi ya Allah. Begitu ikhlas kedua orang tua kami membesarkan kami ya Rabb. Ya Allah, sekiranya orang tua kami masa panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Rabb. Sekiranya kedua orang tua kami atau salah satu orang tua kami sudah Engkau panggil ya Rabb, ampuni dosa-dosanya, maafkan semua kesalahan kehilafannya, jadikan kuburannya taman-taman surga ya Rabb. Ya Allah, inilah kami hamba-Hamba-Mu yang penuh dengan dosa, dengan kesalahan. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa atasan kami, dosa sahabat-sahabat kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.